Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Dalam dunia balap, sepersekian detik itu adalah segalanya ya. Itu adalah batas antara posisi pertama dan kedua, dan juga antara sebuah rekor serta kegagalan. Tapi di kecepatan lebih dari 300 km per jam, sepersekian detik juga adalah batas tipis antara kemenangan dan sebuah bencana ya teman-teman. Dan sayangnya yang namanya hidup, nggak ada yang tahu kan? Mau tahu apa aja kecelakaan terparah dalam dunia balapan? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 10. Marco Simoncelli. Yang demen MotoGP harusnya kenal ya sama Marco Simoncelli. Dia adalah pembalap yang terkenal sama rambut keriting dan gaya balapan yang bengal banget. Namun sayangnya, karir dirinya tidak bertahan lama. Jadi, tanggal 23 Oktober tahun 2011, GP Malaysia di sirkuit Sepang harusnya jadi balapan biasa ya. Ini adalah tahun kedua Marco Simoncelli di MotoGP, dan dia tuh sudah dikenal sebagai pembalap berbakat, agresif, dan juga kontroversial. Bahkan, dia juga digadang-gadang bakal jadi legenda baru di balapan ini. Nah, pada saat masuk lap kedua, nasib berkata lain. Saat itu Marco lagi di posisi keempat, ngejar podium lah ya tujuannya, namun tiba-tiba bannya keselip. Nah, bukannya keluar track, motornya tuh malah balik lagi ke jalur balap. Di saat yang bersamaan, Colin Edwards dan juga Valentino Rossi lagi melaju lebih dari 200 km per jam. Benturan keras pun tidak bisa dihindarkan. Bahkan helm Simoncelli tuh sampai copot loh. Sesuatu yang seharusnya terdengar mustahil banget gak sih? Balapan jelas langsung dihentikan. Di sini tim medis pun langsung turun tangan, namun sayangnya luka Marco terlalu parah. Dan setelah 45 menit berjuang atau tepatnya di jam 4:56 sore, dirinya dinyatakan meninggal dunia. Nah, karena kejadian ini nomor keramatnya yaitu 58 berakhir dipensiunkan selama-lamanya. Padahal kalau dia tuh masih ada sampai sekarang, kayaknya pertarungan antara dia dan juga Marc Marquez pasti bakalan seru sih ya. Nomor 9. Tom Pryce. Balapan F1 itu seru, tapi jelas banget ya berbahaya. Salah satu kisah paling sedih terjadi pada tahun 1977 di sirkuit Kyalami, Afrika Selatan ya teman-teman. Waktu itu peraturan F1 belum seperti sekarang. Masih banyak banget hal-hal sepele yang justru berujung fatal. Hari itu balapan awalnya berjalan dengan normal. Nah, tapi di lap ke-22, mobil rekan setimnya Tom yaitu Renzo Zorzi tiba-tiba rusak parah serta keluar asap. Disinilah teman-teman, serangkaian keputusan buruk dan juga nasib sial terjadi dalam hitungan detik. Dua orang marshal yaitu petugas lintasan yang masih muda dan juga tidak terlatih, dengan panik nih nekat lari menyeberang sirkuit yang masih aktif untuk memadamkan api. Pembalap yang ada persis di depan Tom berhasil banting setir di detik terakhir untuk menghindari marshal kedua. Tapi Tom yang tepat ada di belakangnya, pandangannya jadi terhalang. Dia nggak punya waktu ya sama sekali untuk bereaksi. Brak! Mobil Tom menabrak si Marshall dengan kecepatan 270 km per jam. Si Marshall pun tewas seketika. Tapi mimpi buruknya tidak berhenti di situ. Tabung pemadam kebakaran seberat 18 kg yang dibawa si Marshall itu mental ke udara dan menghantam kepala Tom Pryce dengan kekuatan penuh. Helmnya hancur dan Tom tewas saat itu juga. Nah, yang lebih bikin merinding, mobilnya yang sudah tanpa kendali itu terus melaju lurus di lintasan sebagai mobil hantu sampai akhirnya menabrak pembalap lain di tikungan berikutnya. Dan dalam sekejap, dua nyawa melayang hanya karena satu keputusan yang nekat. Nomor 8. Bencana Le Mans. Kalau ditanya apa bencana paling mematikan di balapan, harusnya tragedi Le Mans pada tahun 1955 jadi bisa masuk ke pertimbangan kalian ya teman-teman. Kenapa? Soalnya yang meninggal tuh nggak cuma pembalap, tapi harus setidaknya 83 penonton yang menjadi korban. Nah, gini deh ceritanya. Jadi pada tahun itu, balapan Le Mans ini seru banget ya, dimana ada ribuan orang yang datang untuk nonton mobil-mobil ini balapan 24 jam full non-stop. Namun sayangnya di tanggal 11 Juni 1955, balapan ini berubah menjadi bencana yang besar. Ya namanya juga penonton ya, saat itu mereka tuh duduknya deket-deket banget sama sirkuit, dimana bahkan belum ada pengamanan seperti pagar atau beton begitu. Jadi cuma antara tribun penonton sama sirkuit ini tuh yang hanya dipisahkan sama pagar kayu tipis dan juga jerami-jerami aja. Nah, waktu balapan baru sebentar berjalan, pembalap Mike Hawthorne tiba-tiba disuruh masuk pit untuk isi bensin. Dia ngerem mendadak karena mobilnya tuh punya rem yang lebih hebat daripada yang lainnya. Tapi pembalap di belakangnya yaitu Lance McLaren kaget banget tuh ya, terus belok mendadak dan juga banting setir ke kanan. Cuma yang apesnya di belakangnya lagi ada Pierre Levy yang lagi melaju super kencang.
mobil Pierre menabrak McLaren terus mental ke udara lalu jatuh ke arah tribun penonton. Mobilnya tuh benar-benar hancur lebur di mana bahkan serpihan-serpihannya mental ke penonton seperti peluru. Bayangin ya, mesin yang berat banget aja juga ikut terbang ke arah tribun dan kena ke banyak orang sampai akhirnya nih sisa bensinnya bikin kebakaran yang besar. Hasilnya, Pierre meninggal di tempat dan lebih dari 80 penonton juga tewas serta ratusan orang dibuat terluka. Ada yang hangus terbakar dan ada juga yang tertimpa dengan puing. Gila banget kan? Dan yang bikin makin kontroversialnya adalah balapannya tidak dihentikan. Panitia bilang kalau sampai dihentikan bisa bikin panik dan juga menghalangi ambulans. Jadi mobil lain tuh tetap balapan di mana bahkan Mike Hawthorne yang terlibat di awal insiden berakhir juara dan juga difoto sambil selebrasi minum sampahnya. Rada nggak ada hati ya kalau dipikir-pikir. Nomor 7. Jules Bianchi. Kalau ngomongin Jules Bianchi, mungkin banyak dari kalian yang kurang familiar ya sama namanya, tapi dia adalah pembalap muda asal Prancis yang digadang-gadang nih punya masa depan cerah di Formula One dulu ya teman-teman. Bahkan dia dipercaya Ferrari untuk jadi pembalap cadangannya loh. Nah, di tahun 2013, dia ceritanya dapat kesempatan balapan di tim kecil bernama Marussia. Mobilnya memang lambat sih, tapi Jules saat itu bikin kejutan besar di Monaco pada tahun 2014 dengan finish posisi ke-9 di mana ngasih poin pertama sekaligus terakhir untuk tim itu. Sayangnya, beberapa bulan setelahnya, tragedi mengerikan menimpanya di GP Jepang 2014. Saat itu cuacanya buruk banget ya, hujan deras dan badai gitu deh. Nah, di lap 43, Adrian Sutil mengalami kecelakaan dan mobilnya harus diangkat pakai traktor besar. Satu lap kemudian, giliran Jules nih yang juga kehilangan kendali di tikungan yang sama, dan mobilnya pun ngesot serta nabrak bagian belakang traktor. Benturannya keras banget teman-teman. Kita bahkan bisa ngeliat mobilnya tuh hancur parah ya, dan juga helm Jules pun sampai pecah kan. Dia sempat dibawa ke rumah sakit sih, tapi sayangnya sejak saat itu, dia malah koma selama 9 bulan sebelum akhirnya meninggal pada Juli 2015. Nomor 6. Ayrton Senna. Ayrton Senna adalah salah satu legenda terbesar di Formula One. Cuma sayang hidupnya berakhir tragis di GP San Marino Imola pada tanggal 1 Mei 1994. Suasananya sih sebenarnya sudah tegangnya dari awal. Ayrton Senna, sang juara dunia 3 kali ini, lagi frustasi dengan mobil barunya yang super liar dan juga tidak stabil. Sampai akhirnya hal buruk terjadi, persis di lap 7 mobil Senna tiba-tiba keluar di tikungan Tamburello dan nabrak dinding beton dengan kecepatan hampir 300 km per jam. Dia sempat ditolong dan juga dibawa ke rumah sakit pakai helikopter sih, cuma sayangnya nyawanya nggak selamat sama sekali. Menurut hasil investigasi, katanya sih ada masalah di kolom setir yang diduga patah, cuma sampai hari ini masih banyak perdebatan soal kematiannya. Banyak orang yang nggak percaya sama kejadian ini dan bilang kalau Senna meninggal karena disabotase ya. Gak heran kalau kematian Senna mengguncang dunia di mana negara Brazil aja sampai mengumumkan 3 hari berkabung nasional dan lebih dari 3 juta orang turun ke jalan untuk menghormati kepergiannya. Nomor 5. MotoGP. Valentino Rossi pun pernah hampir meninggal loh teman-teman. Kejadiannya ada di MotoGP Austria 2020, di mana menurut aku ini adalah salah satu crash paling horor. Jadi waktu masuk ke lap 9, Johan Zarco menyalip Franco Morbidelli di trek lurus menuju tikungan ketiga. Nah, setelah nyalip, Zarco langsung rem dan juga nutup jalurnya. Di sini Morbidelli yang ada di belakang tuh nggak sempat menghindar dan akhirnya nabrak motornya Zarco. Cuma yang bikin ngeri itu bukan itu ya, tapi motor keduanya yang mental ke arah tikungan hampir banget nih menghantam Valentino Rossi dan juga Maverick Vinales. Gila, setipis tisu itu kan? Kalau aja nih sampai kena, aku jamin gak akan selamat sih itu mereka. Nah, setelah kejadian ini, Zarco langsung disalahin sama banyak orang karena manuvernya dianggap terlalu agresif. Bahkan setelah balapan pun, Zarco langsung sungkem ke Valentino Rossi karena hampir bikin legenda MotoGP itu mengalami kecelakaan fatal. Nomor 4. Stefan Belov.
Stefan Belov adalah salah satu talenta paling alami di dunia balap dan umurnya tuh masih muda ya pada waktu itu, baru 27 tahun, tapi sudah dikenal di Formula One. Bahkan di tahun 1983, dia pernah bikin rekor lap tercepat di Nürburgring yang bertahan selama 35 tahun teman-teman. Dari sini semua orang percaya ya kalau dia tuh bisa jadi bintang yang besar. Sayangnya, karir gemilang itu mesti berakhir cepat. Pada tanggal 1 September 1985, Stefan bawa Porsche 956, sebuah mobil tercepat di dunia pada saat itu. Balapan berjalan sengit di mana Stefan ini duel dengan Jackie X untuk posisi yang kedua. 3 lap berturut-turut Stefan tuh coba nyalip tapi Jackie nggak kasih celah sama sekali. Sampai akhirnya di lap ke-78, mereka masuk ke tikungan berbahaya. Stefan tuh coba menusuk dari dalam untuk nyalip, tapi kedua mobil bersenggolan di kecepatan hampir 300 km per jam. Jackie berujung menghantam dinding, tapi selamat. Sedangkan Stefan, mobilnya mental, nabrak dinding dengan kecepatan 210 km per jam dan langsung kebakar. Meskipun Marshall dan tim medis berusaha menolong, sayangnya Belov dinyatakan meninggal dunia saat itu juga ya teman-teman. Yang bikin tambah menyayat, Jackie X yang jadi lawan duel Stefan itu mengaku kalau setelah itu dia nggak pernah bisa balapan lagi di ajang sports car manapun ya. Kecelakaan itu bikin dia berhenti selamanya teman-teman. Dan banyak orang percaya juga nih kalau aja Stefan Belov selamat dari kejadian ini, mungkin aja nih ya, mungkin Jerman udah punya Michael Schumacher jauh sebelum dia ada kali ya. Nomor 3. Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve ini bisa aku bilang sosok legendaris di dunia F1 ya. Awalnya dia balapan pakai snowmobile dan mutusin untuk ikut balapan beneran. Nah, waktu masuk ke dunia balap mobil, saking jagonya nih orang, Enzo Ferrari aja sampai langsung tertarik dan juga ngajak dia masuk ke tim Ferrari. Ya, bareng sama Ferrari, Gilles ini menang 6 kali, dan fans pun jatuh cinta ya sama gaya balapnya yang all out, nekat, tapi setia. Di tahun 1979, dia rela ngalah demi temennya Jody Scheckter untuk jadi juara dunia. Dia percaya suatu saat Ferrari bakal gantiin dukung dia teman-teman. Tapi 1982 di San Marino, semuanya hancur. Ferrari punya kesempatan emas menang karena lawan-lawannya tuh pada mundur. Nah, awalnya Gilles ini memimpin dan mengira bakal finish di posisi 1 dan 2 bareng rekan setimnya yaitu Didier Pironi. Tapi di lap terakhir, Didier malah gaspol, nyalip dan ambil kemenangan dari dirinya. Gilles merasa dikhianati lah, apalagi ini dilakukan oleh temennya sendiri atau bahkan oleh tim yang dia bela mati-matian. 2 minggu kemudian di kualifikasi GP Belgia, Gilles yang masih terbakar emosi pengen membuktikan diri untuk ngalahin temen satu timnya ya. Di kualifikasi, dia push mobil Ferrari sampai limitnya. Dan sayangnya hal ini justru membawa petaka. Gilles mengalami kecelakaan parah yang bikin mobilnya tuh mental ke udara dengan kecepatan tinggi. Dan tahu nggak yang lebih parahnya apa? Dirinya bahkan kepental sejauh 50 meter dari mobilnya. Ya, meskipun dokter tuh langsung datang, tapi sayang ya, luka di leher dan juga tulang belakangnya terlalu parah yang bikin dia meninggal dunia pada malam harinya. Nomor 2. Dale Earnhardt. Dale Earnhardt adalah legenda NASCAR dengan julukan The Intimidator ya teman-teman. Dia ini adalah juara 7 kali dan terkenal karena gaya balapnya yang begitu agresif. Pokoknya semua trofi udah dia dapet deh. Tapi ada satu balapan yang selalu lolos dari genggamannya ya, yaitu Daytona 500. Baru di tahun 1998 atau setelah 20 kali mencoba, akhirnya dia juara juga. Namun sayangnya 3 tahun kemudian di balapan yang sama justru menjadi saksi akhir hidupnya. Iya, jadi di tanggal 18 Februari 2001, 200.000 penonton datang langsung dan jutaan orang pun nonton dari TV. Balapan sempat chaos di lap 173 ya, di mana tabrakan besar melibatkan 18 mobil pada saat itu. Mobil pada kebalik-balik tapi ajaibnya gak ada korban serius dan Dale pun selamat pada saat itu. Balapan kemudian berlanjut. Di depan 2 mobil milik tim Dale yaitu Michael Waltrip yaitu muridnya di posisi pertama dan Dale Earnhardt Jr. anaknya sendiri di posisi kedua. Dale ini ada tepat di belakang mereka dan tugasnya jelas ya, yaitu mengawal. Dia sengaja tahan mobil lain supaya murid dan juga anaknya bisa finish di posisi pertama dan kedua. Cuma sayangnya nasib sial malah menimpa dirinya. Waktu keluar dari tikungan terakhir, mobil belakang malah nyenggol bagian mobil Dale yang bikin mobilnya tuh nabrak dinding luar dengan kecepatan 257 km per jam. Nggak cuma itu, setelah nabrak tembok, mobilnya juga ditabrak lagi sama mobil lainnya. Kelihatannya sih kayak kecelakaan ringan ya. Soalnya kita semua tahu kalau safety di mobil balap itu kan bagus banget. Cuma kenyataannya Dale mengalami cedera parah di bagian dasar tengkorak yang
langsung membuatnya meninggal di tempat. Hari itu NASCAR nggak cuma kehilangan juara besarnya, tapi juga kehilangan ikon mereka. Balapan yang harusnya jadi momen keluarga bersejarah malah berubah jadi duka yang begitu mendalam. Nomor 1. Robert Kubica. Kalau ditanya siapa pembalap paling beruntung di dunia, hampir semua orang mungkin harusnya sepakat ya kalau Robert Kubica ini layak masuk dalam list tersebut. Kenapa? Soalnya ini orang berhasil selamat dari 2 kecelakaan parah di 2 ajang yang berbeda. Pertama kita bahas dulu di Formula One ya. Di musim 2007, balapan Montreal hampir aja mengambil nyawanya ya teman-teman. Jadi waktu itu dia di posisi 15 dan saat itu juga coba untuk menyalip pembalap yang ada di depannya. Namun timingnya tuh salah. Dimana dari sini bikin mobilnya tuh melenceng dan dalam sekejap menghantam tembok dengan kecepatan lebih dari 260 km per jam. Mobilnya langsung mental ke udara tuh dan semua orang udah yakin ya kalau itu akhir dari karir dunia balapnya. Cuma ternyata dia tuh gak kenapa-napa. Bahkan cedera yang dialamin pun cuma kaki doang yang keseleo. Nah selain di F1, orang ini juga ikut balapan rally ya sebenarnya. Pada saat itu crashnya mungkin gak separah F1. Cuma yang dialami sama Robert ini juga bener-bener bisa dibilang kacau banget ya. Jadi waktu lagi kenceng-kencengnya, mobilnya tuh tiba-tiba aja melintir dan nabrak pembatas besi. Masalahnya pembatas besi ini masuk ke tengah-tengah mobil dong. Dan karena kejadian ini 42 tulangnya tuh patah dan harus dioperasi selama 12 jam ya. Berarti kalian kebayangkan ekstrim apa kecelakaannya? Dan tau nggak apa gokilnya? Dia sama sekali nggak trauma serta malah sempet balik ke Formula One lagi dong. Gokil sih ini. Dia ngerasa nyawanya kayak kucing kali ya jumlahnya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.